Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah segmen Tarot Senja. Kita akan bahas tentang kamu dan orang yang kamu pikirkan. Orangnya bisa masih ada gitu, bisa juga kalian udah berhenti berkomunikasi atau terpisah. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, King of Wands. Ini adalah kartu yang menggambarkan orang yang kamu pikirkan. King of Wands ini seharusnya vibe yang menarik ya, dan juga menyenangkan untuk dijadikan pasangan. Tapi karena ini baru layer pertama, nanti kita bahas lebih lanjut. Kenapa menarik? Harusnya ini jadi orang yang magnetik, dia punya magnet untuk menarik orang-orang gitu, untuk berada di sekitar dia. Dia juga orang yang menyenangkan, asik buat diajak nongkrong, beraktivitas bersama. Dan karena udah jadi king, gak masalah laki-laki atau perempuan, dia juga punya energi orang yang udah dewasa gitu, yang udah berevolusi secara mental atau ada aspek-aspek tertentu di hidup dia yang udah berprogres. Lalu apa yang dia pikirkan dan rasakan tentang kamu? Demun. Dia melihat kamu sebagai demun. Apakah ada yang kamu nggak ungkapkan gitu sama dia, atau karena kalian baru kenal gitu jadi kamu lebih memfilter apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu tunjukkan, jadi belum keluar semuanya karena dia melihat kamu sebagai demun. Demun itu kartu yang menggambarkan ada sesuatu yang tidak terlihat seutuhnya gitu, gambarannya belum kelihatan seutuhnya, atau ada sesuatu yang tidak ditunjukkan atau disembunyikan. Yang berikutnya, apa yang dia lihat dari hubungan ini? Oh my god, ini adalah mungkin dia sedang berpikir untuk mengakhiri, maksudnya dia akan mengakhiri gini. Ada dua kemungkinan yang mengakhiri. Skenario pertama, sesuatu yang tidak terlihat dari kamu, jadi mungkin dia akan nanya secara frontal atau cari tahu apa sih yang gak kamu tunjukin gitu dari ke dia, atau mengakhiri situasi ini, atau sedang dalam proses untuk mengakhiri situasi hubungan ini. Oke, sesuatu yang kamu gak lihat tentang orang ini adalah dia capek, dia berhati-hati sama hatinya. Mungkin ada sesuatu yang kamu lakukan ya dengan demun, atau yang kamu sembunyikan dan dia gak terima, dia terluka. Kamu melakukan apa nih sama dia? Jadi dia nggak mau nih kalau misalnya diterusin ke depannya ada yang disembunyiin lagi, atau nggak jujur lagi, atau mungkin dia melihat ada sesuatu pada diri kamu seperti orang-orang di masa lalunya dia, jadi dia lebih hati-hati nih sama kamu. Makanya dia berharap kamu jujur atau nunjukin semuanya ke dia. Kalau nggak, ya ini ujungnya sih. Yang berikutnya, advice untuk hubungan ini adalah The Magician. Magician itu kartunya Merkuri ya. Merkuri itu adalah planet komunikasi. Dan juga gini, kalau misalnya kamu nih yang beneran di posisi ada yang nggak kamu tunjukin, kenapa gitu? Pertama, kalau baru kenal wajar, tapi kalau kayak udah agak lama, kenapa masih nggak ditunjukin? Karena magician itu aku juga mungkin pernah bilang bahwa kayak pesulap gitu. Kalau dalam sebuah hubungan ada yang diumpetin, ada yang nggak disampaikan, ada yang nggak dikomunikasikan. Coba di dasar decknya, tuh kan? Ada yang merasa situasinya gitu-gitu aja, nggak berubah, bikin gelisah. Yang pertama, nih, Hands of Cards, The Sword and Roses, Twin Flame ya. Buat kamu yang resonate ataupun nggak resonate dengan Twin Flame, ada sesuatu tentang hubungan ini yang koneksinya sangat kuat gitu. Dan walaupun dari sisi orang ini kayak mau udah gitu, tetap dia ada sesuatu yang masih kayak dia maupun kamu tuh kayak masih ada yang narik gitu. Kalaupun dia berpikir untuk mengakhiri, masih merasa ada ikatan dengan kamu. Yang ini, ambil resiko. Resiko apa? Jujur, resiko memperbaiki keadaan. Memang mungkin hasilnya nggak selalu seperti yang kita harapkan. Setidaknya kita udah berusaha. Kalau memang kamu masih punya perasaan, masih mau menyelamatkan hubungan ini, resiko untuk jujur, resiko untuk mengambil jalan keluar, mengambil solusi, meluruskan situasi ini. Kalau dia beranggapan nih bahwa kamu tidak jujur sepenuhnya atau ada yang tidak ditunjukkan. Dan ini clarity, truth, revelation. Itu kan revelation itu kayak ada yang ditunjukin. Ada sebuah kebenaran yang terungkap, ada sebuah kejernihan dari situasi yang bikin dia melihat kamu sebagai demun. Kita bahas lebih lanjut. King of Wands. Five of Cups, Four of Cups, Three of Cups. Apakah ada orang lain dalam situasi ini ya? Karena dua kartu ini kalau untuk hubungan ya, Five of Cups dan Four of Cups ini kayak temanya tuh agak berat. Agak ada energi yang stagnan dan ada sesuatu yang terjadi di waktu lampau. Dengan Five of Cups ada 3 cups yang tumpah. Di sini 3 cupsnya. Seharusnya ini jadi kartu yang menyenangkan, tapi ada yang hilang dari cups ini. Apa yang terjadi? Dia bukan berusaha ya, dia mengharapkan kamu nih
ngasih cupsnya lagi, berusaha membalikan keadaan kayak dia lagi di posisi orang ini, orang yang jenuh, orang yang menunggu. Kamu dengan tangan ini berusaha memberikan cups yang baru. Cups yang baru tuh bentuknya apa? Kejujuran bisa, permintaan maaf, atau sebuah konfirmasi tentang hal-hal tertentu. Ya, karena di sini udah ada death. Tapi dengan magician ini aku masih melihat harapan ya, kalau misalnya kamu mau mengambil aksi untuk melakukan sesuatu untuk menyelamatkan hubungan ini. See the moon, the sun, three of wands, nine of cups. Apakah ada adiksi atau kebiasaan tertentu ya yang sebenarnya nggak sehat gitu, yang mungkin mempengaruhi hubungan ini? Lalu karena nine of cups ini kalau berbicara goals, berbicara cita-cita, mimpi, ini sesuatu konfirmasi yang bagus. Tapi dalam sebuah hubungan ya, kalau konfirmasinya dengan the moon, ada sesuatu perilaku gitu atau suatu keadaan yang sebenarnya udah nggak baik sih. Sebenarnya kita perlu lihat gitu untuk melakukan perubahan, karena nine of cups ini tergantung pasangan ya, tergantung kartu yang dikonfirmasi, bisa berarti adiksi, mabuk-mabukan, kayak melakukan banyak hal. Gini misalnya, kalau hal-hal tertentu tuh kalau kebanyakan itu nggak bagus ya, misalnya belanja sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau kebanyakan kan jadinya adiksi. Sama kayak misalnya alkohol, rokok, kalau kayak gitu kan sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau kita udah ketergantungan itu jadi nggak baik kan. Dan dengan desain ini, semoga kamu mau ya, desain ini kan jadi kayak sinar ya. Kalau pagi itu perlahan-lahan dia menyinari gelap malam ya, lama-lama langit jadi terang. Ini yang perlu kamu lakukan sih dengan situasi ini, meluruskan apa yang kamu perlu luruskan, meminta maaf kalau misalnya beneran terjadi sesuatu, itu ikhtiar ya. Dan mungkin momentum yang kamu tunggu itu datang, keadaan berbalik, dia akan kembali ya, seperti kamu yang sedang menunggu ini, dia akan kembali gitu penantian kamu. Jika tidak, setidaknya kamu sudah berusaha, nggak ada ganjelan di kamu, nggak ada penyesalan. Karena kemungkinannya dua, antara kamu yang menyakitin dia atau dia melihat bahwa kamu memiliki kayak hal-hal yang mirip dengan orang-orang di masa lalunya dia yang nyakitin dia. That tuh kan. Oke. Terlalu banyak argumen, pertengkaran, defensif itu kayak kalau lagi bertengkar gitu, lagi argumen, kayak sama-sama ngotot, sama-sama gak ada yang mau ngalah gitu, gantian gitu, gantian berusaha memahami sudut pandang yang lain. Karena Five of Swords itu menang kalah nggak masalah, tetap kedua belah pihak itu merasakan efeknya. Dan dengan Five of Swords ini ya, drama, ego juga ada. Lalu Nine of Pentacles, mungkin karena di sini Death ya, dia memilih atau mulai memikirkan gitu, fokus aja dulu sama dirinya. Karena Nine of Pentacles itu kartu self love di minor arcana, jadi dia fokus sama dirinya, membangun tamannya dia, kebunnya dia, lihat, fokus memulihkan hatinya juga. Jadi orang strong, independen, dan gak bergantung atau gak mau repot gitu. Aduh, punya hubungan juga drama mulu nih, ya udahlah sekarang mendingan sendiri dulu aja. Kayaknya luka ini perlu disembuhkan dulu dengan Nine of Wands di sini ya. Dan untuk kamu yang resonate dengan Twin Flame, sangat mungkin ya situasi ini tuh memang dinamikanya Twin Flame gitu, triggering. Jadi kayak terlalu panas sampai salah satu pihak tuh kayak akan mental dengan energi kalian yang belum bisa ketemu di tengah. Karena apa? Kalian belum transformasi dua-duanya. Jadi ketika ketemu ya gitu, konflik mulu, defensif, argumen, egonya maunya keluar terus. Nine of Wands pergi, Death-nya keluar lagi ya. Nih, sesuatu yang kamu gak lihat tentang orang ini. Dia mikirin untuk lagi single dulu, dia mikirin untuk pergi. Di sini Death-nya keluar lagi, sebuah akhir ya, antara dia akan mengkonfrontasi kamu gitu. Ayo, mau ngomong atau enggak? Ayo, apa yang kamu gak bilang sama aku? Karena Page of Pentacles, page itu berbicara tentang komunikasi ya. Harusnya di sini kabar baik yang menyenangkan, tapi dua kombinasinya itu Six of Swords sama Death. Ini jadi sebuah kabar baik untuk situasi yang mulai suram ini, mulai gelap. Tapi karena Page of Pentacles ini adalah kabar baik, masih ada harapan di situ, masih ada angin segar. Dan PR-nya kamu adalah coba berikhtiar ya. Kalau misalnya kamu masih berpikir untuk menyelamatkan ini. Lalu yang berikutnya adalah gini ya. Si Magician ini adalah kartu komunikasi, ada di advice kamu. Jadi temanya tuh dari tadi adalah komunikasi,
Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu diperbaiki, diluruskan, dikomunikasikan, dan ditunjukin semuanya ya. Oke, kita tutup dengan Magician. Di advice kamu, the moon keluar lagi. Justice. Five of Wands. Lagi-lagi kartu konflik, kartu drama. Seberapa mau kamu untuk menyelamatkan hubungan ini ya? Karena apa? Di sini ada justice, ada karma. Dan sampai jika kamu yang beneran, karena nggak mungkin semuanya resonate dengan hubungan ini ya, karena kayak agak spesifik gitu. Dan jika memang kamu yang melakukan ini, karena kamu apa ya, jangan sampai kamu menuai karma ini di hubungan berikutnya atau di situasi lain di hidup kamu. Jadi selesaikan di hubungan ini, luruskan apa yang perlu diluruskan, dan kalau misalnya ada memang kesalahan kamu gitu, coba kamu lakukan sesuatu untuk membayar salah kamu yang itu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye!